Sebagian ulama mengatakan orang tua Nabi Muhammad ini, garis keturunannya tidak ada yang pernah menyembah berhala. Tidak ada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi masyaallah, bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Rahmat, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah salat subuh, jamaah Masjid Rahmat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang baik senantiasa Allah tambahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang fikih halal haram, dan kita masih membahas tentang kehidupan sosial halal haram dalam kehidupan sosial. Dan sebelumnya kita membahas bahwa dalam kehidupan sosial ini segala hal yang mudarat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah hubungan yang tidak benar antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah perzinahan, adalah sesuatu yang sangat dibenci, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah sebab disyariatkannya pernikahan. Jadi untuk menjaga keharmonisan sosial, maka tidak dibenarkan hubungan kecuali atas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, ketika sebenarnya pernikahan ini sudah ada sebelum Islam datang atau sebelum Nabi diutus, itu sudah ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Kata Nabi SAW, aku lahir dari keluarga, dari bapak ibu yang menikah dengan cara yang baik. Walam akhruj min sifahin, saya tidak keluar dari bapak ibu yang tidak menikah dengan benar. Karena dulu sebelum Nabi diutus oleh Allah ada beberapa bentuk pernikahan, macam-macam pernikahan. Jadi ada yang sifatnya itu ya kalau kita baca-baca ya tidak rasional gitu. Misalnya siapa yang kuat, dia yang bisa memperolehnya. Bahkan istri orang bisa diembat juga karena dia punya kedudukan dan jabatan. Itu dulu. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Bahkan bisa pula tukar-tukaran pasangan. Itu model pernikahan dahulu. Ya tidak manusiawi lah kalau kita lihat secara akal sehat gitu. Makanya semua bentuk-bentuk pernikahan itu kemudian diharamkan kecuali satu, yaitu adalah menikah dengan cara ada saksi, ada wali, ada mahar. Itu
itulah yang dibenarkan, dan nikah inilah yang dijalani oleh orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, saya lahir dari orang tua yang menikah secara baik-baik. Maka Abdullah, bapaknya Nabi itu terkenal sebagai orang baik. Ibunya juga terkenal sebagai orang baik. Jadi orang tua Nabi itu ya memang keturunannya dikenal sebagai orang-orang baik. Kakeknya penjaga Ka'bah, pemegang pintu daripada Ka'bah, yaitu Abdul Muttalib. Itu dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi pemegang daripada pintu Ka'bah. Makanya ketika Abraha datang menyerang dari Yaman, karena dia ingin bagaimana orang itu berkunjung tidak ke Ka'bah, bukan ke Mekah tapi ke Yaman. Maka dia membangun bangunan yang besar di Yaman, lalu kemudian agar orang ke sana. Dia raja Nasrani, Abraha ini. Lalu kemudian setelah dia bangun agar manusia ke sana, udah dibangun tapi manusia masih pergi ke Ka'bah juga. Wah, ini nggak benar ini Ka'bah ini. Jadi kalau tidak dihancurkan, orang masih ke sana terus. Akhirnya dia mengerahkan pasukan bergajah. Maka di sebelah tahun gajah, dia mengerahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai ketika di perbatasan Mekah, Abdul Muttalib menghadang mereka, kakek Nabi. Kenapa? Karena dia pemegang kunci. Tapi kata Abraha ini, kalau engkau menghalangi aku, maka engkau yang kubinasakan. Itu kata Abraha. Kalau engkau menghalangi rencanaku untuk menghancurkan Ka'bah itu, maka engkau yang akan hancur. Bukan Ka'bah aja, kau hancur, penduduk Mekah hancur, Ka'bah hancur. Maka Abdul Muttalib berserah kepada Allah. Ya Allah, Ka'bah ini adalah milikmu, engkau yang menjaga, engkau yang membangunnya atas perintahmu, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka Abdul Muttalib berserah, dia pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka kemudian kenapa Abraha sampai masuk? Karena memang tidak dihadang, karena pasukannya begitu besar, sehingga Abdul Muttalib tidak mampu menghadangnya. Ya, kalau kita sudah dalam batas tidak ada lagi kekuatan, ya maka kita la haula wala quwata illa billah. Ada kondisi di mana kita sudah tidak punya daya upaya lagi, hanya betul-betul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ketika itu. Maka masuklah Abraha, tapi betul kata Abdul Muttalib, engkau yang memiliki Ka'bah, anta rabbul Ka'bah, engkau Tuhan Ka'bah dan engkau yang menjaganya. Ternyata baru sampai dia di wadi, sebuah daerah antara ya mungkin Mina dengan Muzdalifah lah. Maka Allah kirimkan, jadi 5 kilo lagi sampai. Allah kirimkan pertama Allah kirimkan isyarat, gajah mereka itu tidak mau jalan, berputar mau balik. Jadi setiap dihadapkan ke Ka'bah, gajahnya mau balik ke Yaman. Setiap dihadapkan ke Ka'bah, gajahnya mau balik ke Yaman. Karena ternyata binatang ini juga punya firasat. Akhirnya tetap dipaksakan oleh Abraha. Maka kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan burung-burung ababil dari neraka membawa batu sijil. Sijil, batu dari neraka. Dia ada batu dari surga, ada batu dari neraka. Batu dari surga itu Hajar Aswad. Batu dari neraka itulah sijil. Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Makanya batu dari neraka ini, karena dia dari neraka, mungkin mengenai tubuh pasukan Abraha itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan tubuh mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat.
Itu batu neraka. Ini batu neraka ini kalau keluar dari neraka dia masih berfungsi dia. Coba kalau arang itu kita keluarkan dari bara, mati dia. Ini batu neraka keluar dari neraka masih tetap berfungsi dia. Itulah mengerikannya batu neraka itu. Biasanya kalau arang itu kita keluarkan, taruh sendiri dia mati dia. Ini enggak, tetap dia mengenai satu-satu. Karena burung itu membawa satu-satu, dilemparkannya membuat pasukan mereka faja'alahum ka'asfim ma'kul. Binasa mereka. Ada yang mati di situ, ada yang mati di jalan. Gagal Abraham. Tempat itu kemudian disebut dengan lembah Hisar. Jadi lembah di mana dulu dihancurkannya pasukan Abraham. Kalau Bapak Ibu menuju Mekah itu antara Mina dengan Musdalifah, di situ ada lembahnya, rendah. Lembah itu kan agak rendah. Nah, kenapa dia rendah? Karena di situ dibinasakan pasukan Abraham. Nah, makanya dia agak rendah. Memang dihancurkannya di situ. Jadi Allah yang menjaga rumahnya. Itu sesuai dengan kata Abdul Muttalib. Ya Allah, engkau yang menjaga, engkau pemilik Ka'bah, engkau yang menjaga. Jadi Allah menjaga. Maka keturunan Nabi ini keturunan baik-baik. Keturunan yang keturunan yang memang baik-baik sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada daripada keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu yang menyembah berhala. Tidak ada. Seperti ibu beliau, bapaknya Abdullah, disebutkan tidak pernah menyembah berhala. Dia mengikuti daripada agama Nabi Ibrahim, yaitu adalah maka ana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hanif. Jadi ketika Nabi diutus itu di Mekah itu ada orang-orang yang masih berpegang kepada agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif, Hanifan muslimah. Maka termasuk orang tua Nabi, kakek Nabi. Tapi ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ya Abdullah orang tua Nabi menyembah berhala, kakek Nabi menyembah berhala. Hanya saja mereka ini ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya mereka tidak kena hisab, karena tidak ada yang menyampaikan, tidak ada Nabi yang menyampaikan. Disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang berada di antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, sehingga tidak ada syariat di situ. Sehingga ketika mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak berdosa. Kenapa? Tidak ada yang mendakwahi. Al-Fatrah namanya. Makanya dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak menghukum suatu kaum sampai kami kirim rasul kepada mereka yang menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan orang tua Nabi Muhammad ini, garis keturunannya tidak ada yang pernah menyembah berhala. Tidak ada. Adapun bapak Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya abati, apa kata Nabi Ibrahim, berkata kepada bapaknya Azar. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa di orang Arab abun itu, ketika Nabi Ibrahim mengatakan wahai bapakku, itu sebenarnya bukan bapak kandung tapi paman. Karena di Arab itu biasa juga dipanggil paman itu sebagai abun, sebagai bapak. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang menyembah berhala itu bukan bapak Nabi Ibrahim tapi pamannya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu nanti di akhirat nanti seperti apa? Kan kita umat Islam kan di orang-orang itu gimana yang hidup zaman itu? Ya yang hidup di antara Rasul dengan Rasul. Jadi kan Nabi Isa nih sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa membawa apa? Injil, kitab Injil. Nah, Nabi Isa ini diutus untuk sekelompok kaum mereka, hanya di kaumnya saja. Sementara ada kaum-kaum yang lain yang tidak mendapatkan Nabi.
walaupun kita tidak tahu ya, karena nabi ini sangat banyak gitu. Nah, Nabi Isa ini hanya diutus kepada kaumnya dan untuk masa tertentu, tidak untuk setiap zaman dan tidak setiap alam. Maka yang lain itu bagaimana? Dia tidak mendapatkan rasul, tidak mendapatkan dakwah. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak dihukum. Mereka tidak dihukum, tidak dimintai pertanggungjawaban. Selamat dia dari, ya mungkin bisa saja kata para ulama, mungkin dihukum di akhirat karena dia membunuh, kejahatan yang sifatnya jelas-jelas membunuh, menzolimi orang, mengambil harta orang, mungkin itu dihukum dengan itu. Tapi dihukum karena dia musyrik, tidak. Karena tidak ada yang mendakwahi, disebut dengan ahlul fatrah. Maka Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menghukum suatu kaum sampai kami kirimkan rasul kepada mereka. Ya gimana Pak? Gimana dia mau beriman kepada Allah? Tidak ada dakwah, tidak ada yang memberitahu mereka gitu. Sampai hari ini kalau ada suatu daerah terpencil, dia tidak menyembah Allah, kenapa tidak ada yang memberitahu? Dia tidak berdosa, kata para ulama. Jadi pernahlah kami masuk ke Talang Mama, ada 7 desa di sana. Desa yang satu masih sampai mobil, desa kedua harus naik sampan, desa ketiga naik sampan, desa keempat naik sampan, jauh naik sampan, melewati batu-batu. Sampai sana hutan belantara di desa Nilo di Rengat, berbatasan dengan Jambi. Masuklah sana. Ini kenapa ke sana? Karena menemani lembaga zakat, menyampaikan ini kan sedekah infak orang zakat. Jadi sampai di hutan belantara, kita pun heran, hutan belantara kok ada orangnya gitu. Masuk sana, ternyata di dalam itu ada musola. Ada musola, ada muslimnya. Padahal 4 jam tuh naik sampan, nggak ada jalan darat. 4 jam jadi ke hutan, sungai-sungai itu. Itu katanya sungainya banyak buaya gitu kan. Cuman kami dikasih tahu banyak buaya setelah pulang, bukan pas mau pergi Pak. Kalau pas mau pergi mungkin nggak jadi pergi kan. Itu kadang-kadang karena batunya besar, arusnya kencang, harus turun pula tuh. Turun dari sampan, jalan di sungai gitu. Dan sampailah ke desa keempat tuh, nginap di sana, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Wah, terasa betul-betul orang hutan. Jadi hutan belantara ini, di situ ada muslim ada. Bisa jadi mereka ini dulu berada di bawah kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Jadi ketika ada Belanda menyerang, mereka lari ke hutan. Disitulah mereka hidup. Jadi ada 2 di sana. Ada yang disebut dengan Melayu. Kalau Melayu berarti dia Muslim. Ada selain daripada itu, dia masih menyembah berhala, bahkan tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Itu desa keempat. Desa kelima, keenam, ketujuh tidak bisa kita sampai. 2 hari baru sampai. Orang di sana ada, tidak punya agama. Ya, kita bilang kita mau sampai nih. Siap nggak naik sampan 2 hari 2 malam katanya. Naik sampan 2 hari 2 malam. Jadi perbatasan Rengat dengan Jambi, hutan itu hutan yang dijaga itu. Itu ada orang ternyata di dalamnya tuh. Ada puluhan orang, mungkin ratusan gitu. Jadi mereka tidak punya Tuhan, tidak menyembah apa-apa. Kenapa? Mereka tidak tahu. Jadi mereka masuk sebagai ahlul fatrah gitu. Ahlul fatrah ini tidak dihukum karena dia tidak sampai dakwah gitu. Dakwah itu tidak sampai gitu. Kenapa bisa ditemukan ada manusia di situ? Jadi ada kawan dia ini oleh pemerintah diminta untuk mengurus satwa. Harimau yang dijaga. Itu dia mengurus itu. Jadi masuk ke sana, dia ngasih makan, menjaga, ya kan? Pas dia masuk ke sana, jumpa orang di sana. Kok ada orang di sini? Di dalam hutan nih. Ternyata di situ ada penduduk, ada perkampungan gitu.
Akhirnya dia bilang, kayaknya lebih mulia saya mengurus orang daripada mengurus hewan. Akhirnya disitulah dia mulai mengurus orang, masuk dia mengajak orang, itu talak mama. Maka masuklah di sana Ustaz Abdul Somad, bangun sekolah, bangun pondok di sana. Kita tahu suasana seperti itu di kampung-kampung seperti itu. Ya, pemerintah situ tahu, cuman tidak bisa juga berbuat banyak. Ya, padahal sekolah ada, cuman gurunya yang tidak ada. Sekolahnya ada, gurunya tidak ada. Karena ya makanya kayak lembaga-lembaga zakat itu Pak yang mengirim guru ya. Kirim guru, digajinya, gaji 1 juta 2 juta. Taruh situ. Kata kawan tuh yang dikirim itu dia tinggal di hutan mengajar di situ. Jadi kalau setengah bulan sekali dia pergi ke kecamatannya untuk belanja. Setengah bulan tuh di situ dia hidup situ, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Tinggal dia rumahnya di tepi hutan dekat sekolah. Jadi udah terbiasa dia dengan suara hewan-hewan apa itu udah terbiasa aja. Begitulah perjuangannya. Pas dia agak lama di sini di Pekanbaru, kemudian habis itu masuk ke sana bareng-bareng. Murid-muridnya ketika dia datang, murid-muridnya pada datang berkumpul. Pak, kapan kami sekolah? Jadi mereka nanya tuh, Pak, kapan kami sekolah? Kalau di kota, Pak, kapan kami libur? Kalau di sana mereka nanya, kapan kami sekolah? Itu juga itu kita ini belum merdeka gitu ya. Iya, betul. Makanya saya enggak semangat ikut lomba-lomba 17-an itu. Kenapa? Karena ya belum merdeka gitu kan. Apanya tuh? Pakaiannya yang muslim normal. Makanya kita bawakan jilbab, bawakan ini, mereka normal. Yang ini. Tapi yang tidak muslim itu ya buka-buka aja gitu. Jadi ada yang sudah muslim, memang muslim. Ditanya muslimnya sejak kapan? Tidak tahu, pokoknya dari keturunan kami muslim. Gitu. Dan dia pun tidak tahu sejak kapan berada di situ, memang hidup di hutan itu. Jadi luar biasa. Itu di Riau. Tidak usah jauh-jauh ke orang Kubu di Jambi, di Riau di daerah Rengat, di Indragiri Hulu. Tidak jauh dari Belilas. Kita masuk. Itu luar biasa. Jadi ada mereka yang belum mengenal, ada desa yang mana di situ dakwah tidak sampai dan mereka memang tidak mengenal Tuhan gitu, sama sekali. Maka itulah pelan-pelan dibangunkan masjid, dibangunkan sekolah, tapi perlahan masuk. Lembaga-lembaga zakat, lembaga PLN masuk bangun masjid, bangun musola. Dulu mereka buang air di sungai karena dibangunkan toilet, akhirnya sudah buang air di toilet. Alhamdulillah anak-anak juga bisa mengaji di musola. Jadi dibangunkan musola, maghrib mereka berkumpul di musola mengaji. Wah, indah sekali. Jadi luar biasa. Jadi ada daerah-daerah yang mana mungkin kita tidak tahu, mungkin ada daerah lain yang memang tidak sampai dakwah. Kalau itu kan alhamdulillah sudah sampai. Nah, ada mungkin daerah yang tidak sampai sama sekali. Nah, orang ini kalau tidak dia menyembah Allah, tidak ada dakwah yang sampai, maka dia masuk sebagai ahlul fatrah. Nah, jadi tidak tersampaikannya dakwah. Jadi ahlul fatrah ini ada dua, berada di antara dua syariat Rasul. Jadi kayak orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka ahlul fatrah, menyembah berhala, menyembah ini, itu mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena tapi ketika sudah ada Nabi Muhammad mendakwakan, mereka menolak, barulah mereka di situ berdosa. Tapi sebelum datang syariat Nabi Muhammad, mereka menyembah berhala tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada dakwah. Allah sudah mengatakan kami tidak menghukum suatu kaum sampai nanti kami mengutus Rasul kepada mereka. Kan Rasul itu yang menyampaikan bahwa kita ini ada Tuhan, ada Allah. Jadi dengan mukjizat-mukjizat, maka Nabi diutus untuk menyampaikan syariat disertai dengan mukjizat Al-Quran. Wallahu a'lam.
Jadi siapa tahu bapak ibu mau sesekali jalan-jalan ke Talang Mama. Itu luar biasa di sana. Jadi kayak refreshing Pak, seperti refreshing kita. Dan di situ kita merasa bahwa ternyata ada dunia yang lain selain daripada dunia kita. Begitulah Allah menciptakan berbagai macam perbedaan, berbagai macam kondisi dan keadaan. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa saya ini keluar dari pernikahan yang benar, bukan dari yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama mengatakan bahwa hukum menikah ini bisa masuk kepada 5 hal, 5 hukum. Yang pertama bisa wajib. Kalau dia sudah mampu, dan kalau dia tidak menikah, dia jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka dia wajib di situ. Dia mampu dan dia kalau tidak menikah dia berbuat maksiat. Maka di sini dia wajib. Yang kedua hukumnya adalah sunnah. Dia mampu tapi dia bisa menjaga dirinya. Ini sunnah. Jadi mampu dia dan bisa menjaga diri. Ini sunnah. Yang ketiga mubah. Dia mampu dan dia juga antara mampu menjaga dan juga mampu menjaga dirinya, dan dia juga punya kemampuan dari segi finansial. Ini menurut para ulama juga mubah. Ada yang makruh, dimakruhkan. Dia mampu tapi dia khawatir. Jadi dia kurang mampu, tidak mampu tapi dia khawatir terjatuh kepada maksiat. Dia tidak mampu nih, tapi dia khawatir. Maka di sini dia makruh. Maka orang seperti ini ya sebaiknya kalau menikah dia takutnya tidak menunaikan amanah, menelantarkan. Cuman kalau tidak menikah maka dia khawatir dirinya terjatuh kepada maksiat. Maka orang seperti ini maka dia harus berusaha untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, untuk menjaga dirinya. Termasuk diantaranya adalah puasa. Karena Nabi mengatakan siapa yang sudah ingin menikah dan tidak mampu, maka falahu wija, baginya wija. Apa ini wija? Puasa wija. Jadi kalau Senin ditanya puasa Senin Kamis, Selasa puasa juga, puasa apa Selasa? Puasa wija. Karena ngebet mau nikah tidak mampu itu, jadi puasa wija. Puasanya orang-orang jomblo, puasa wija. Jadi ada puasanya. Kemudian haram menikah dia berniat untuk menyakiti pasangan. Jadi kalau dia menikah ini dia menelantarkan, dia yakin menzalimi, dia menyakiti, maka itu hukumnya adalah haram. Pada umumnya pada dasarnya mubah atau sunnah. Jadi pada dasarnya hukum nikah ini mubah atau sunnah. Makanya menikahlah ibadah. Kenapa? Karena ini pernah sekumpulan orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rahtam minas sahabati dhahabu ila buyuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alun. Ada kelompok orang datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi. Jadi ada beberapa orang datang ke rumah Nabi tidak ada, yang ada istri Nabi. Mereka tanya kepada istri Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha. Ketika diberitahu Nabi ibadahnya seperti ini, mereka bilang, waduh, ibadah kita dikit sekali dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi mereka merasa ibadahnya dibanding dengan Rasul itu belum ada apa-apanya gitu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijamin masuk surga. Dijamin diampunkan dosanya. Tapi ibadahnya luar biasa, tidak ada apa-apanya nih. Maka mereka berkata, qala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata, ama ana fa asumud dahra fala uftir. Yang satu berkata, kalau begitu saya akan puasa selamanya, saya tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi, wa ana aqumul laila fala anam,
saya akan sholat sepanjang malam, saya tidak akan tidur. Wa qala tsalitsu, yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisaa, dan yang ketiga ini berkata, saya tidak akan pernah menikah. Ketika itu disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, inna ma'ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Ketika tadi ucapan orang-orang itu disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan, aku ini adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu kata Nabi SAW. Walakinni, tapi aku, kata Nabi SAW, akumu wa anam. Saya terkadang sholat malam dan juga ada tidurnya. Jadi tadi kan dia bilang saya akan sholat sepanjang malam. Kata Nabi, ya saya paling tahu dengan Allah, saya orang paling takut dengan Allah. Di malam itu saya ada tidurnya, ada juga sholatnya. Yang satu bilang saya akan puasa sepanjang tahun. Nabi bilang wa uftiru, dan saya kadang puasa, kadang berbuka. Yang satu, saya tidak akan menikah. Kata Nabi SAW, wa atazawwajun nisa, saya menikah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang menolak sunnahku ini, maka bukan bagian daripada umatku. Makanya hal-hal ini adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Namun demikian ada juga batasan-batasannya, seperti ada yang diharamkan untuk dinikahi, ada yang diharam hubungan keluarga, yang diharamkan untuk saling menikah. Yang pertama kita lihat di dalam surah An-Nisa, di situ disebutkan oleh Allah, pertama yang diharamkan untuk dinikah itu adalah hurrimat alaikum ummahatukum, ibu. Jadi anak haram menikahi ibunya. Kemudian yang kedua wabanatukum, anak perempuan. Dan ini nanti masuk sebagai kategori muhrim. Artinya mahram, ya, artinya orang yang haram untuk dinikahi. Wa akhawatukum, saudara kandung perempuan, haram. Wa ammatukum, bibi dari ayah. Wa khalatukum, bibi dari ibu, ini haram. Wa banatul akhi, anak saudara, berarti ponakan. Kita punya saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, dia punya anak, maka itu anaknya haram. Jadi saudara kita haram, anaknya juga haram. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, ini keponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibumu yang menyusui. Jadi bukan ibu kandung tapi dia menyusui. Maka di sini juga haram. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, ini ibu istri, itu juga haram. Mertua berarti, mertua itu haram. Jadi tidak boleh. Ini ada yang menikahi mertuanya, itu tidak boleh, haram. Walaupun sudah cerai tetap tidak boleh. An-Nisa ayat 23. Wa ummahatu nisaikum, mertua. Makanya sentuhan dengan mertua itu tidak membatalkan wudu. Karena dia walaupun anaknya meninggal, istri kita meninggal, tetap tidak boleh dinikahi. Beda lagi kalau menikahi ibunya meninggal, boleh menikah dengan anaknya. Tapi kalau sudah menikah dengan anaknya, walaupun anaknya meninggal atau cerai, tetap tidak boleh menikah dengan ibunya. Tapi kalau menikah dengan ibunya, misalnya ada yang sudah punya anak dinikahi, meninggal misalnya, menikahi anaknya boleh kalau dia mau, boleh kalau dia meninggal, atau cerai dengan ibunya, menikah dengan anaknya itu boleh secara hukum syariat, walaupun ini tidak lumrah gitu kan, tapi itu boleh. Tapi kalau menikahi anaknya, kata para ulama, menikahi anaknya dengan akad saja sudah tidak boleh. Artinya sudah ada akad, maka walaupun dia meninggal, maka tetap haram. Maka mertua itu tidak membatalkan wudu, karena dia menjadi mahram yang permanen.
Beda dengan istri. Istri ya membatalkan wudu kan, karena dia bukan mahram, bukannya kita nikahi kan gitu. Ipar kita bukan memang dia mahram sementara tapi tidak selamanya. Maka dia membatalkan wudu. Bahkan sebenarnya ipar ini tidak boleh kan bersentuhan. Tapi kadang-kadang ya dalam kehidupan kan agak susah tuh gitu, namanya ipar kan, nanti salaman dah diajak salaman kita dibilang sombong ya kan. Tapi kan sebenarnya itu tidak boleh. Bukan hanya membatalkan wudu, tapi dia tidak boleh gitu. Dan kan ada hadisnya, ya ipar adalah maut, bahkan sudah difilmkan kan. Karena hal-hal yang seperti ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dia keluarga dekat, maka lebih menyakitkan. Maka yang termasuk yang dilarang dinikahi adalah wa ummahatun nisaikum, itu mertua, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, dan begitu juga anak tiri. Jadi menikah dengan ibunya, anaknya juga tidak boleh. Jadi anaknya menjadi mahram gitu. anak dari anak bawaan. Jadi menikah dengan istri yang punya anak bawaan, maka itu juga haram. Rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Namun demikian walaupun haram, walaupun dia mahram, tapi ini sering juga terjadi fitnah. Maka sebaiknya di masyarakat kita perlu dijaga juga. Artinya yang seorang ibu yang punya anak perempuan, dia menikah lagi misalnya, dia mesti menjaga anak perempuannya juga, karena ini bisa juga terjadi fitnah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bin fa in lam takunu dakhaltum bin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Begitu juga tadi yang diharamkan adalah ipar, menikahi istri kita punya adik, itu tidak boleh juga. Maka dia masuk kategori yang mahram, tapi mahramnya ini mahram sementara, sehingga ya tidak tetap batal wudu kalau bersentuhan. Nah ini yang perempuan yang haram dinikahi secara umum. Nah, maka ini termasuk yang disebutkan oleh Allah. Maka dia bertanya, kalau sepupu gimana? Sepupu tidak masuk kan? Nah, ini kalau sepupu itu halal, boleh menikah. Nah, walaupun kadang-kadang daerah tertentu itu menganggap sebagai saudara juga gitu. Kayak dekat, memang dekat kali, karena bapak kita dengan bapak dia kan adik-beradik, ya kita pun kayak adik-beradik juga, tapi dalam syariat boleh. Tadi kan kita kaji yang mengenai mertua perempuan kan, karena kalau istri dengan mertuanya laki-laki itu perempuan batal wudu juga kan? Istri dengan saya kan, dengan bapak saya misalnya, tadi kan mertuanya dengan mertua perempuan. Menantunya lagi berbanyak perempuan kan tidak bersentuhan, tidak batal wudu. Kalau perempuan dengan mertuanya laki batal wudu kan? Tidak, karena dia masuk sebagai mahram yang permanen. Sama saja walaupun perempuan lah. Ya, mahram muabbad jadinya dia. Jadi ada mahram ini yang period sementara. Ipar itu mahram sementara, dia tidak boleh dinikahi karena tak boleh digabungkan. Nanti kalau istrinya meninggal, dia mau nikahi adiknya atau kakaknya, itu boleh. Nah, makanya mahramnya ini, haram menikah ini sementara. Tapi kalau kayak menantu, kemudian mertua, ini mahramnya menjadi mahram muabbad. Jadi walaupun menantunya meninggal atau istrinya meninggal, tidak boleh menikahi mertuanya. Maka dia menjadi mahram yang muabbad gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi kan memang tidak ada. Artinya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu gitu. Karena dalam mazhab Hanafi yang disebut dengan bersentuhan itu adalah hubungan yang lebih spesifik. Nah, itu hubungan suami istri. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan laki-laki dengan kulit, tapi di luar daripada yang disebutkan, di luar daripada mahram tadi. Baik, itu yang bisa kita kaji dan kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat.